melihat sarana persuasi yang berbeda di setiap kasus atau di setiap situasi tertentu. Jadi komunikasi retorika ini adalah komunikasi dalam mempersuasi atau mengajak khalayak atau orang lain yang menjadi objek dari komunikasi tersebut. Nah, tapi sarananya berbeda-beda bergantung pada situasi dan kondisi saat itu. Ada beberapa norma atau kriteria dalam komunikasi retorika itu sendiri. Yang pertama, komunikasi itu diawali dengan adanya invention. Invention ini adalah lebih ke invention atau penemuan ide, kira-kira apa sih yang akan disampaikan, topik apa yang akan disampaikan ke khalayak atau ke pendengar gitu ya. Nah, semua komunikasi yang kita lakukan, entah itu komunikasi misalnya pidato atau segala macam, itu berawal dari adanya ide yang bagus gitu ya. Kira-kira idenya apa nih, temanya apa nih, topiknya apa yang akan disampaikan yang kira-kira bisa menarik para pendengar gitu. Setelah ide itu kita temukan teman-teman, kemudian ya nggak cuma sekedar ketemu ide terus udah kan, semua ide itu nggak akan berarti kalau nggak ada eksekusinya. Nah, eksekusi pada tahapan selanjutnya adalah arrangement. Arrangement ini segala sesuatu yang terkait dengan pengorganisasian dari ide tersebut. Jadi gimana sih caranya mendeliver atau menyampaikan ide yang sudah kita dapatkan itu dengan cara yang efektif agar pendengar bisa mengetahui pesan yang ingin kita sampaikan. Nah, bagaimana caranya? Dengan memilih kata-kata yang bagus, dengan memilih kalimat-kalimat yang sesuai gitu ya. Terus kemudian kalau misalnya komunikasinya tidak dalam bentuk misalnya kita presentasi gitu ya, bisa kita juga didukung dengan adanya slide yang bagus. Bagaimana tampilan slide-nya? Apakah bisa mendukung apa yang ingin kita sampaikan atau malah justru mendistraksi seperti itu. Kemudian ya intinya sih dalam proses arrangement ini bagaimana kita membuat si pesan itu bisa efektif diterima oleh para pendengar atau penerima pesan. Kemudian yang ketiga adalah style. Style ini terkait dengan pilihan yang digunakan oleh pembicara atau penyampai pesan untuk memberikan pengaruh kepada para pendengar atau penerima pesan. Jadi misalnya kita memilih kata-katanya, pilihan kata-kata kita mau formal atau informal, terus intonasi kita seperti apa, kemudian alurnya, apakah kita mau cepat gitu ya atau mau lambat, terus kemudian bagaimana kita menyampaikan atau menampilkan emosi yang ada gitu ya. Apakah kita menggebu-gebu, apakah kita tenang gitu. Itu tergantung stylenya, tergantung dengan tujuan yang ingin dicapai pada komunikasi tersebut. Kemudian yang keempat adalah memori. Memori ini segala sesuatu yang terkait dengan konten yang akan disampaikan. Jadi terkait dengan pengetahuan, terkait dengan pemahaman dari si penyampai pesan gitu ya. Semakin banyak tahu, semakin banyak research atau meneliti sesuatu, semakin banyak belajar gitu ya, semakin banyak ngerasa nggak tahu, jadi belajar, semakin jadinya semakin paham banyak hal gitu. Nah, semakin memahami banyak hal itu semakin baik untuk bekal kita sebagai pembicara pada suatu presentasi atau komunikasi yang kita lakukan gitu. Jadi semakin banyak bekal yang kita punya itu akan semakin memudahkan kita dalam berkomunikasi dengan orang lain. Kita makin mudah untuk menyesuaikan dengan kondisi yang ada gitu ya. Kita jadi, kalau misalnya lawan bicaranya seperti ini, kita bisa langsung menyesuaikan karena pemahaman atau pengetahuan yang kita miliki itu luas gitu ya, jadi tidak terbatas.
Kemudian yang terakhir adalah delivery. Delivery ini lebih kepada bagaimana caranya pada saat penyampaian gitu ya. Nah, kalau misalnya kita berbicara pada saat pidato, berarti pada saat pidatonya, bagaimana pada saat berbicara itu membuat kontak mata dengan para pendengarnya, pada para penerima pesannya, terus kemudian gesturnya, bagaimana bahasa tubuhnya, bagaimana, terus kemudian suaranya. Biasanya kalau kita grogi itu kan apa namanya suaranya kan bergetar gitu ya teman-teman. Nah, intonasinya suaranya itu kayak gimana, meyakinkan atau tidak gitu. Nah, kemudian juga ada artikulasi. Jangan sampai pada saat kita berbicara di depan umum gitu artikulasinya tidak jelas. Kita terlalu cepat berbicara sehingga penerima pesan tidak bisa, bahkan tidak bisa mendengar dengan jelas apa yang kita sampaikan gitu. Itu beberapa kriteria atau norma pada komunikasi retorik. Halo, tidak tidur kan? Background suara saya terdengar mengganggu nggak teman-teman? Tidak, Bu. Tidak ya, oke. Ke sana dulu. Ya, Ibu ngajar. Kena batik. Iya. Nah, kemudian selain canons of rhetoric tadi, ada juga dalam melakukan persuasi kepada halayak itu, pembicara harus mempertimbangkan 3 bukti retoris yang teman-teman bisa lihat, yang disebut juga dengan segitiga retorika. Yang pertama adalah etos. Etos ini lebih kepada kredibilitas yang dirasakan oleh para halayak gitu ya. Nah, kredibilitas ini gimana sih maksudnya? Kadang itu teman-teman kita ngelihat orang yang berbicara itu sudah punya karisma, sudah punya kredibilitas, kita udah tahu orang ini meyakinkan gitu. Nah, ini yang disebut dengan etos. Jadi kita udah ngelihat, oh dia itu udah oke nih gitu. Tanpa kita tahu kontennya, kita udah langsung percaya aja gitu. Itu yang dimaksud dengan etos atau dengan kredibilitas. Nah, sumbernya ada beberapa. Yang pertama, kecerdasan pembicara. Jadi dari memang dari pengetahuan, dari pemahaman yang dia miliki. Kemudian yang kedua adalah dari karakternya. Dan yang ketiga adalah niat baik kepada audiens atau pendengar. Kalau kita berbicara terkait kecerdasan dan karakter itu kita bisa langsung tahu ya, oh dia memang cerdas, oh memang karakternya baik, langsung bisa ditampilkan. Tapi untuk niat baik ini itu hanya bisa dirasakan oleh masing-masing pihak gitu. Maksudnya kalau misalnya kita sebagai pendengar kita bisa tahu niat baiknya tuh kalau misalnya apa yang disampaikan oleh si pembicara ini berasa menyentuh banget ke hati kita gitu ya, langsung ke tampol gitu. Nah, itu salah satu indikator kalau memang yang disampaikan oleh si pembicara itu memiliki niat baik gitu. Kemudian segitiga retorika yang kedua atau bukti yang kedua adalah logos. Jadi setiap argumen yang disampaikan oleh pembicara harus mempunyai bukti yang jelas gitu. Kalau misalnya kita berbicara di depan umum, berpidato atau menyampaikan pendapat, kita tidak bisa hanya berargumen, oh ini tuh paling banyak atau ini banyak sekali. Itu kita tidak cukup dengan seperti itu, tapi kita harus punya data, harus punya bukti yang jelas gitu ya. Datanya dari mana sumbernya, seperti itu. Itu adalah logos. Jadi tidak bisa kita hanya menggunakan katanya, tapi kita harus jelas nih, ini teorinya siapa, atau misalnya ini adalah data tertentu, itu datanya dari mana gitu ya. Misalnya data statistik dari BPS atau dari lembaga yang lain gitu. Itu harus jelas. Kemudian yang ketiga adalah patos. Ini adalah bukti emosional, bukti yang diambil dari penonton. Bagaimana si penonton atau pendengar atau penerima pesan ini bisa memberikan apa ya namanya emosi atau
pada saat mendengarkan si pembicaranya ini mereka mohon maaf ya. Nah, jadi kayak gitu. Jadi bukti emosional ini anak saya yang teriak, aduh sebentar. Oke, jadi bukti emosional itu Nah, bukti emosional ini emang diambil dari para penonton. Jadi ketika si pembicara ini berbicara, kita bisa ngelihat kan, oh si si penontonnya atau pendengarnya itu mereka tuh kan memberikan feedback ya. Kadang tuh kita harus lihat nih apakah si penontonnya ini udah mulai bosen, udah mulai ngantuk, udah mulai ngobrol sendiri atau menunjukkan ketertarikan gitu. Nah, itu juga harus dilihat oleh si pembicaranya gitu. Nah, cuman memang ini adalah teori yang memang lebih cocok pada saat kita membicarakan terkait komunikasi kalau secara langsung ya. Kalau seperti sekarang ini, seperti yang kita lakukan sekarang melalui Zoom meeting atau pertemuan online yang lain, pasti akan ada beberapa adjustment atau penyesuaian gitu ya. Karena juga ada beberapa keterbatasan, walaupun memang ada juga banyak keunggulannya ya pertemuan online ini. Cuman memang ya masing-masing channel, masing-masing saluran itu kan punya positif dan negatifnya, kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Begitu teman-teman. Nah, lanjut ke tema yang kedua adalah terkait dengan penyuluhan perpajakan. Jadi di DJP sendiri, kalau mungkin teman-teman sudah dapat informasi dari dosen yang lain, yang dari DJP sendiri, penyuluhan perpajakan itu memang menjadi salah satu tugas dari Direktorat Jenderal Pajak yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan perpajakan dan juga mengubah perilaku masyarakat wajib pajak agar semakin paham, sadar, peduli dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya. Gitu. Di DJP sendiri sekarang ada jabatan fungsional yang baru banget, yaitu penyuluh perpajakan. Jadi penyuluh perpajakan ini ada jabatan fungsionalnya. Kalau teman-teman belum tahu, jabatan fungsional itu ya jabatan yang dia itu punya jenjang karir sendiri. Ya, jadi kayak dosen, terus kemudian widya suara, terus kalau di DJP pemeriksa pajak itu mereka adalah jabatan fungsional gitu. Kalau misalnya kita ya kenapa? Oh gitu, serius. Your screen sharing is pause. Tunggu, saya stop dulu deh. Saya ulangi lagi ya. Terima kasih Vira sudah diingatkan. Sekarang sudah? Udah ya? Oke. Nah, sampai apa tadi? Penyuluh perpajakan ya. Jadi penyuluh perpajakan ini dilakukan oleh jabatan tersendiri, jabatan fungsional tersendiri, yaitu jabatan penyuluh perpajakan. Jabatan fungsional ini baru sekali, jadi memang baru ada peraturan resminya, juknisnya bahkan masih dibuat, tapi sebenarnya penyuluhan perpajakan ini sudah berlangsung atau sudah dijalankan dari sebelum-sebelumnya gitu. Cuman memang karena mengingat pentingnya tujuan dari kegiatan ini, jadi kemudian pelaksanaannya atau si PIC-nya ini atau yang melaksanakan akhirnya dibuat jabatan khusus tersendiri yaitu jabatan penyuluh perpajakan.
Fokus penyuluh perpajakan ada 3, jadi objeknya ini dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah calon wajib pajak, yaitu calon wajib pajak masa depan atau yang potensial gitu ya. Nah, ini biasanya dilakukan penyuluhan ke sekolah-sekolah gitu misalnya, atau ke perguruan tinggi begitu ya. Karena untuk memberikan edukasi kepada anak-anak muda bahwa memang pajak itu penting, terus kemudian untuk apa sih pajak itu? Jadi membangun kesadaran sedari dini bahwa memang pajak itu sangat penting untuk negara kita, dan kita sebagai warga negara yang baik harus berkontribusi, salah satunya dalam menjadi wajib pajak yang baik, seperti itu. Kemudian wajib pajak baru. Nah, wajib pajak baru ini kenapa harus ada penyuluhan? Karena bisa jadi para wajib pajak yang baru ini, terutama mungkin wajib pajak yang badan ya, belum terlalu paham bagaimana administrasi dan lain sebagainya gitu. Jadi harus diberikan penyuluhan. Nah, yang ketiga ini adalah wajib pajak terdaftar. Kenapa wajib pajak terdaftar juga perlu diberi penyuluhan? Nah, misalnya ada kebijakan yang baru atau ada perubahan terkait administrasi, pelaporan, dan lain sebagainya, itu kan perlu ada update. Sehingga wajib pajak yang terdaftar juga perlu diberikan penyuluhan perpajakan, seperti itu. Manajemen penyuluhan perpajakan, ini ada 4 tahapan, teman-teman bisa lihat di sini. Sebenarnya sih pada intinya sama seperti manajemen pada umumnya, hanya saja lebih dirinci ya khusus untuk pelaksanaan penyuluhan perpajakan. Ada perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan yang terakhir pemantauan, evaluasi, dan juga pelaporan. Di tahap perencanaan, pastinya ada penetapan tujuan. Penetapan tujuan ini misalnya, oh ini tujuannya untuk apa nih? Apakah untuk memberikan sosialisasi saja gitu ya, agar masyarakat sadar terhadap pentingnya pajak, atau misalnya tujuannya adalah untuk sosialisasi aturan atau kebijakan baru gitu. Nah, itu kan setiap tujuan itu kan berbeda-beda nih nantinya. Kemudian karena tujuannya berbeda, pasti target pesertanya juga berbeda. Jadi setelah ada tujuan, yang setelah itu dilakukan adalah memetakan profil pesertanya. Apakah misalnya tujuannya tadi untuk sosialisasi kebijakan terbaru, gitu. Profil pesertanya yang paling diutamakan adalah wajib pajak yang sudah terdaftar, gitu ya, karena mereka yang pasti yang mungkin yang bisa jadi terkena imbas atau terkena dampak dari adanya perubahan sosialisasi tersebut gitu. Kemudian menentukan temanya gitu ya, temanya kira-kira apa gitu, dari kebijakan tersebut kira-kira impact-nya apa yang menarik untuk si objek atau penerima pesannya ini, kira-kira apa gitu ya, dibuat tema yang menarik, yang penting dari sisi si penerima pesan tersebut. Kemudian yang paling penting juga adalah menentukan indikator keberhasilan ya. Jadi tadi tujuannya apa sih tujuannya gitu. Nah, bagaimana tujuan itu tercapai, itu kan harus ada indikatornya, harus bisa dihitung nih berhasil apa tidak gitu ya. Misalnya kalau tadi ya dari sosialisasi kebijakan tadi, misalnya indikatornya adalah berapa jumlah wajib pajak yang kemudian menyetorkan SPT atau melaporkan pajak mereka dengan sesuai dengan administrasi yang terbaru gitu misalnya. Itu bisa dijadikan salah satu contoh indikator keberhasilan. Yang kedua adalah pengorganisasian. Pengorganisasian ini biasa sih intinya menyiapkan pelaksanaan penyuluhan. Jadi terkait tempat, waktu, materi, pokoknya sarana gitu ya. Kalau zaman dulu kan masih nyari tempat segala macam. Kalau sekarang mungkin
lebih ke sarana ya, oh mau pakai Zoom Meeting kah, atau mau pakai aplikasi yang lain gitu. Kemudian membuat checklist kelengkapan kegiatan, lebih ke dibagi siapa yang akan jadi host di Zoom Meeting, siapa yang nanti pada saat pada saat memasukkan peserta, siapa yang nge-list gitu. Terus kemudian siapa yang jadi co-hostnya yang bertugas untuk menertibkan kalau misalnya ada suara bocor dan sebagainya gitu. Siapa yang akan share screen seperti itu. Kemudian membuat session plan. Session plan ini lebih seperti kalau teman-teman lihat itu kayak RPS yang teman-teman punya. Tapi kalau RPS itu kan untuk 1 semester ya teman-teman. Nah, session plan ini adalah breakdown atau turunan dari RPS. Jadi session plan ini misalnya dalam satu pertemuan itu akan apa aja yang dibahas gitu. Apakah dalam pertemuan itu hanya ada satu pembicara atau ada lebih dari satu pembicara? Nah, materinya seperti apa? Di breakdown lagi materinya siapa yang akan menyampaikan. Isi session plan-nya seperti itu. Jadi kalau mungkin kalau acara itu mirip-mirip dengan rundown ya gitu. Kemudian yang kedua adalah menyiapkan rencana cadangan. Rencana cadangan ini ya banyak sih terkait misalnya kalau sekarang terkait Zoom gitu ya, siapa yang menjadi pemain pengganti gitu kalau misalnya ada sesuatu dan lain hal gitu. Rencana cadangan ini sangat penting terutama apalagi di saat-saat seperti ini gitu ya, tidak kalau misalnya kita bertatap muka langsung itu akan lebih mudah untuk dibuat rencana cadangannya sih, lebih mudah untuk kalau misalnya terjadi sesuatu langsung mudah ditangani karena langsung ketemu, langsung lihat semuanya bisa dicari apa masalahnya langsung cari solusinya gitu ya. Tapi ketika kondisinya adalah pertemuannya online seperti sekarang itu benar-benar harus mateng kalau misalnya terjadi kayak dibuat semacam mitigasi resikonya kira-kira apa permasalahan yang mungkin muncul dan bagaimana kalau hal itu terjadi bagaimana solusinya gitu itu harus matang banget dibikin seperti itu. Kemudian pada saat pelaksanaan, teman-teman, kalau misalnya ada yang mau menambahkan atau teman-teman pernah mengikuti penyuluhan perpajakan, boleh sharing dengan kita semua ya, gitu. Pada proses pelaksanaan, biasanya untuk mengetahui latar belakang atau kemampuan para audiens ini biasanya dilakukan pretest terlebih dahulu gitu ya. Soal-soalnya diberikan soal-soal terkait dengan tema penyuluhan pada saat itu. Nah, hasil pretest ini nanti akan berpengaruh terhadap penyampaian materinya gitu ya. Nah, si pembicara harus bisa beradaptasi langsung menyesuaikan kira-kira hasil pretestnya seperti apa nih gitu ya. Kalau misalnya ternyata hasil pretestnya ini ternyata pengetahuannya masih basic banget gitu. Berarti istilah-istilah yang digunakan gitu itu materi yang disampaikan juga harus disesuaikan dengan materi yang sangat awam gitu. Nah, tapi kalau misalnya ternyata hasil pretestnya itu udah intermediate atau advance, berarti bisa disesuaikan lah ya, bisa mungkin langsung kepada contoh-contoh teknisnya seperti itu. Tapi kalau memang masih basic, berarti mungkin masih lebih baik disampaikan dulu materi dasarnya seperti apa gitu. Kemudian untuk mengetahui apakah materi yang disampaikan itu mengena atau tidak di audiens gitu ya, diadakan yang namanya post test. Biasanya post test ini soalnya sama persis dengan soal pretest gitu. Kenapa? Karena untuk mengukur yang tadinya belum tahu nih, sekarang setelah penyampaian materi jadi tahu apa enggak gitu. Jadi ingat apa enggak gitu. Itu salah satu tujuannya sih post test tersebut. Seperti biasa juga teman-teman setelah ada satu kegiatan kita sebagai
panitia, sebagai pelaksana itu butuh feedback dari audiens, dari penonton terkait dengan acara yang diselenggarakan. Tidak hanya feedback kepada si pembicara, tapi terhadap keseluruhan acara. Apakah panitianya melayani atau memberikan pelayanan yang ramah, yang baik atau tidak gitu, misalnya seperti itu. Dan yang terakhir adalah pemantauan, evaluasi, dan pelaporan. Seperti teman-teman tahu, sebenarnya kegiatan pemantauan ini sendiri dilaksanakan pada saat acara berlangsung ya. Jadi pada saat penyuluhan berlangsung. Contohnya tadi pretest, post-test, dan juga kuesioner itu sebenarnya adalah dalam rangka untuk mengumpulkan data yang digunakan untuk pemantauan dan evaluasi. Evaluasinya sendiri adalah dengan menganalisa data dari pemantauan tersebut. Jadi ada nggak sih kira-kira kemajuannya gitu ya, si audiensnya apakah bisa menangkap materi yang disampaikan atau tidak. Nah, setelah analisa datanya dianalisa, harus dituangkan dalam laporan hasil evaluasi kegiatan penyuluhan. Seperti itu. Ini kira-kira gambaran umum terkait manajemen penyuluhan perpajakan yang sebenarnya nanti bisa sangat teknis sekali gitu ya, macam-macam banget yang harus dilakukan. Tapi tenang aja teman-teman, nggak usah hafalin, nggak usah bingung dan lain sebagainya, karena nanti kalau misalnya teman-teman kerja gitu ya, penempatan misalnya di DJP, nanti teman-teman akan di-refresh lagi gitu ya, di-refresh lagi ilmunya terkait penyuluhan perpajakan kalau memang teman-teman tertarik terhadap fungsional penyuluh perpajakan gitu. Tapi saya mau tanya dulu teman-teman, angkatannya teman-teman ini apakah angkatan yang sudah tahu akan penempatan di mana? Saya agak lupa deh. Halo? Awalnya sudah ditentukan di awal, Bu. Oh, gitu. Tapi setelah ada Halo? Agak putus-putus nih. Di saya doang apa di yang lain juga? Halo? Halo, ya gimana? Halo, bisa dengar? Iya, sudah jelas. Awalnya ditentukan di awal, Bu, saat pendaftaran itu, Bu. Tapi saat muncul PMK 77 itu jadi belum pasti, Bu, nanti ditempatkannya di Kementerian Keuangan atau di kementerian lembaga lain atau di pemerintah daerah. Gimana? Coba ulangi lagi. Sudah ditentukan? Di pendaftaran kan sudah ditentukan, Bu. Tapi setelah keluarnya PMK 77 tahun 2020 kemarin itu jadi belum tentu. Bisa jadi di Kementerian Keuangan, bisa jadi di kementerian lembaga yang lain ataupun di pemerintah daerah. Kan moratorium Kemenkyu kan moratorium itu. Iya, makanya saya tanya. Oke, baik. Jadi walaupun sudah ditentukan, tapi ternyata masih akan direview lagi ketika kalian lulus gitu ya, intinya kayak gitu kan? Iya, Bu. Ya, oke, terima kasih. Tapi intinya teman-teman mau ini agak intermezzo ya, mau di mana aja. Iya, oke. Mau di mana aja itu sebenarnya nggak masalah sama sekali ya. Jadi yang penting kita bekerja maksimal gitu ya. Semuanya pasti ada positifnya, ada negatifnya. Tinggal bagaimana kita bisa memaksimalkan aja gitu ya. Yang negatif-negatifnya itu pasti di mana-mana juga ada. Gitu. Cuman memang kadang kita tuh merasa terbebani sendiri karena kita ngelihat rumput tetangga lebih hijau kan gitu istilahnya. Gitu ya teman-teman. Ada yang mau bertanya dulu nggak sampai sini? Kalau di Zoom meeting teman-teman jadi pendiam semuanya ya. Oke, kita lanjut ya. Yang terakhir, tadi kan udah komunikasi retorika, kemudian terkait penyuluhan perpajakan, yang terakhir adalah presentasi. Jadi sebenarnya di sini saya mau kasih beberapa
gambaran aja terkait prinsip desain presentasi. Sebenarnya presentasi itu kan kalau menurut saya adalah sesuatu yang sangat fleksibel ya teman-teman, dan ini tergantung juga dengan preferensi kita gitu. Nah, tapi ada beberapa prinsip yang kalau misalnya teman-teman lakukan, ini bisa sangat membantu slide dalam pembuatan slide presentasi teman-teman agar lebih menarik. Yang pertama adalah sederhana. Jadi sederhana ini intinya adalah dari visualnya gitu ya, dari desainnya, background-nya, kemudian dari tulisannya gitu ya, tidak terlalu banyak tulisan, jangan sampai berparagraf-paragraf ada di satu slide gitu. Kira-kira kalau misalnya kita mau sampaikan satu informasi, berarti key point-nya aja gitu ya, kira-kira apa sih yang penting di situ aja gitu. Jadi si audiens juga bisa menangkap, oh ini itu yang di-highlight tuh apa sih gitu. Jangan sampai pas baca slide-nya malah jadi bingung karena terlalu panjang gitu. Slide ini kan sebenarnya membantu si pembicara untuk menampilkan, oh ini loh sebenarnya garis besar yang mau disampaikan itu terkait ini gitu. Nah, kemudian si pembicara ini akan menambahkan informasi-informasi yang penting terkait dengan hal tersebut gitu. Yang kedua adalah visual. Visualnya ini harus menarik, dan menarik ini adalah sesuatu yang sangat relatif ya teman-teman. Jadi bagaimana kita bisa menampilkan sesuatu yang menarik, tergantung, kita harus lihat dulu kira-kira audiens kita siapa nih gitu ya. Audiensnya, kalau misalnya audiensnya ini masih anak muda atau misalnya orang yang sudah dewasa, itu kan pasti pemilihan secara visualnya akan berbeda gitu. Kemudian kontras ini maksudnya adalah bagaimana kita menampilkan presentasi kita, jadi tulisannya gitu ya, ukuran fontnya ada yang besar, ada yang kecil gitu. Untuk judulnya kita bikin yang besar, kita highlight, terus kemudian untuk poin-poinnya kita buat yang lebih kecil. Untuk apa? Biar tahu nih ini yang dibahas apa sih gitu kan. Tema besarnya apa? Oh, prinsip desain presentasi gitu. Nah, kemudian untuk prinsip-prinsipnya kita bikin yang lebih kecil agar tidak bingung gitu. Kalau misalnya ukuran hurufnya sama, tidak ada kontrasnya sama sekali gitu, itu akan membuat si audiens itu agak bingung untuk melihatnya. Kemudian kontras ini juga terkait dengan pilihan warna. Jangan sampai pilihan warnanya itu jadi menyulitkan audiens untuk membaca slide kita. Terutama pada saat kita melakukan presentasi secara langsung. Kalau sekarang mungkin tidak terlalu terasa ya teman-teman, karena masing-masing kita menghadap ke gadget kita masing-masing, entah itu handphone, entah itu laptop, entah itu tablet gitu ya. Kita bisa lihat walaupun misalnya nggak terlalu kontras, tapi masih kelihatan. Tapi kalau kita pakai proyektor, itu kadang warnanya tidak sesuai dengan tampilan yang ada di komputer gitu teman-teman. Makanya kontras ini juga sangat penting gitu. Bagaimana pemilihan warna kita bisa terlihat dengan jelas dan bisa menonjolkan slide dan konten yang akan kita tampilkan. Kemudian prinsip yang keempat adalah pengulangan. Maksudnya adalah setiap slide yang kita bikin itu punya punya hal yang ada kesamaannya. Jadi misalnya kalau teman-teman perhatikan slide yang saya bikin itu nuansanya ada hijau-hijaunya gitu. Nah, itu adalah pengulangan. Jadi ada tema yang diulang pada setiap slide gitu. Jadi ada ada ciri khas khusus yang memang diulang di setiap slide-nya. Begitu. Kemudian yang kelima adalah penjajaran atau perataan. Ini maksudnya
maksudnya adalah kesejajaran tulisan, proporsinya gitu. Jadi jangan sampai misalnya tulisan yang teman-teman lihat ini sederhana, visual, kontras, ini misalnya nggak dibikin rata kiri tapi dibikin rata tengah, itu kan agak gengges gitu ya tampilannya gitu. Nah itu terkait dengan penjajaran atau perataan. Atau teman-teman bisa lihat di sini misalnya, ini kalau misalnya nggak sejajar, nggak rata, itu juga kurang enak dilihatnya gitu. Untuk terutama ini untuk tampilan slide yang poin-poin seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah prinsip kedekatan, teman-teman. Jadi prinsip kedekatan ini, sebentar teman-teman. Sebentar ya, saya pause dulu sebentar. Sebentar ya teman-teman, mohon maaf. Ketutupan nggak slide-nya? Enggak, Bu. Enggak, Bu, masih di slide. Oke, sebentar ya. Ya, baik Pak. Ya. Baik, Pak. Saya nggak pergi ke Pak ini di rumah. Cuma ada program anak sekolah sehari bersama ayah dalam rangka hari ayah. Ini Oke, baik. Mohon maaf ya, ini suami saya juga lagi rapat kalau kedengeran. Oke, jadi prinsip kedekatan ini adalah maksudnya itu kita mengelompokkan masing-masing informasi. Jadi saya kasih contoh yang ini. Ini prinsip kedekatan ini satu perencanaan gitu ya. Ini jadi satu kelompok, kemudian didekatkan gitu ya. Terus kemudian untuk tahap yang kedua pengorganisasian, ada jeda sedikit gitu ya untuk menjelaskan bahwa oh ini sudah ada pada tahapan yang berbeda gitu. Nah kemudian tahap ketiga dan seterusnya seperti itu. Jadi prinsip kedekatan ini adalah mengelompokkan informasi-informasi yang jadi satu kesatuan seperti itu teman-teman. Kalau teman-teman cari, mungkin teman-teman mau cari di Google atau misalnya teman-teman nonton YouTube dan lain sebagainya, ada prinsip-prinsip presentasi yang lain itu sangat tidak masalah gitu ya. Silahkan teman-teman mau pakai teori yang mana itu bebas, yang membuat teman-teman merasa nyaman dan merasa membuat slide itu semakin mudah untuk teman-teman aja gitu ya. Dan kadang kita itu punya preferensi yang berbeda seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Kalau teman-teman lihat ya, slide yang saya bikin itu pasti teman-teman mungkin menyimpulkan bahwa slide yang saya bikin itu minimalis sekali gitu, karena memang preferensi saya adalah menampilkan sesuatu yang minimalis gitu, karena ya itu preferensi aja gitu. Saya nggak terlalu suka yang terlalu rame atau misalnya warna-warna yang bold banget untuk presentasi saya gitu, karena kalau menurut saya gitu ya, slide kalau misalnya saya pakai slide yang warna, yaitu sebenarnya tergantung kesukaan aja. Pertama, saya sukanya warna pastel gitu misalnya. Kedua, warna-warna pastel ini selain menurut saya bagus, juga lebih ramah di mata kita gitu ya. Kita nggak capek kalau misalnya ngeliatin terlalu lama. Kalau kita ngeliatin warna bold atau terlalu kontras, itu juga bisa ngelihatnya aja tuh bikin lelah mata gitu, misalnya seperti itu teman-teman. Lanjut dulu. Kemudian saya mau kasih beberapa tips berbicara di depan umum, karena sebenarnya ini adalah hal yang paling penting gitu ya dari pelajaran atau mata kuliah komunikasi publik ini, karena teman-teman diharapkan untuk bisa lebih percaya diri, lebih berani untuk berbicara di depan umum gitu. Ada beberapa tips. Yang pertama adalah voice. Teman-teman
harus bisa mengatur suara pada saat berbicara di depan umum. Kalau misalnya teman-teman tuh grogi banget, tarik nafas dulu. Jangan mulai ketika emang kita belum siap untuk mulai gitu. Jadi tahan dulu sampai udah nggak dredeg lagi gitu kan. Kan biasanya tuh tangan dingin, grogi gitu ya. Diem dulu. Tarik nafas, baru kita mulai suaranya gitu. Nah, dengan begitu kita akan mengeluarkan suara yang lebih stabil, enggak suara itu kalau dredeg itu enggak berasa groginya gitu, enggak bergetar banget gitu. Jadi kita harus banget memperhatikan suara ini gitu. Untuk setiap orang sebenarnya mengatasi grogi itu kan berbeda-beda ya, tergantung. Ada yang tarik nafas, ada yang ya melakukan aktivitas fisik gitu ya, bergerak-gerak biar melepaskan energinya gitu. Terus kemudian selain kita mengatur suara, yang kedua adalah stage presence. Jadi kita membayangkan mohon maaf teman-teman. Kita membayangkan apa yang audiens lihat terhadap kita gitu. Kita harus berdiri tegak, percaya diri gitu. Kita harus menunjukkan bahwa kita itu mampu, jangan sampai ada keraguan-raguan gitu. Kita harus terlihat berenergi dan kita harus memperhatikan gerakan tubuh kita. Jangan sampai pada saat berbicara di depan umum gitu ya, berdiri terus kita goyang sini, atau melakukan kegiatan atau gerakan yang tidak perlu gitu. Itu harus dihindari. Dan yang ketiga yang tidak kalah penting adalah eye contact. Kadang pada saat kita membaca, misalnya kita jadi MC atau kita berbicara yang lain, atau yang paling mudah jadi MC deh, itu kita fokus ngelihat ke cue card gitu misalnya. Kita ngelihat ke cue card, tapi sama sekali nggak ngelihat ke audiens gitu. Atau ngelihat ke audiensnya tuh kita nggak berani bikin kontak mata sama audiens. Padahal harusnya dengan membuat kontak mata itu kita juga secara tidak langsung tuh kayak menunjukkan kepercayaan diri kita, seperti itu teman-teman. Tapi yang paling penting dari semuanya adalah teman-teman berlatih terus. Jadi berlatih, dan berlatih. Tidak ada alasannya kalau misalnya teman-teman itu malu, teman-teman itu nggak bisa, itu nggak ada alasannya terutama pada saat kita sudah bekerja gitu ya. Teman-teman nggak bisa. Kalau tergantung sih, kalau misalnya teman-teman emang mau maksimal kerjanya dan mau terlihat sebagai pekerja yang baik gitu ya, pasti akan berusaha semaksimal mungkin gitu. Karena gini, kita semuanya itu belajar gitu. Bahkan mungkin teman-teman yang ngelihat orang yang udah profesional banget sekalipun, kadang dia melakukan kesalahan gitu. Jadi tenang aja gitu, nggak usah takut salah gitu. Dulu saya tuh ini pengalaman saya ya, karena dulu tuh sebenarnya takut salah mungkin ya gitu. Tapi padahal teman-teman kalau dipikirin lagi, ya udah kalau misalnya nih kita di satu acara gitu kan melakukan kesalahan, orang tuh semuanya udah pada lupa, cuman kita doang yang ingat gitu. Makanya kalau misalnya kita melakukan suatu kesalahan, oke gitu. Oke-nya gimana maksudnya? Ya oke, kita akan memperbaiki untuk kesempatan yang selanjutnya. Tapi bukan berarti kesalahan ini membuat kita berpikir bahwa kita tuh nggak bisa gitu. Bahwa emang kita berbicara tentang komunikasi ya. Komunikasi ini yang teman-teman nggak akan bisa, teman-teman nggak akan mahir kalau tidak dipraktekkan secara terus-menerus gitu. Kalau misalnya cuman belajar teori doang ya nggak akan bisa gitu, karena memang kita itu belajar dari praktek gitu. Dan setiap situasi itu bisa jadi punya atau butuh kemampuan yang berbeda-beda gitu.
Jadi MC aja beda-beda. MC acara resmi, acara semi formal, acara yang informal, itu semuanya beda-beda gitu ya. Caranya, kemampuan yang dibutuhkan gitu. Itu semuanya berbeda-beda gitu. Bagus kalau misalnya teman-teman pada saat kuliah sudah punya banyak bekal dalam melakukan komunikasi di depan publik ya, komunikasi atau berbicara di depan publik itu adalah bekal yang sangat bagus teman-teman bawa ke dunia kerja begitu. Seperti itu teman-teman, ada yang mau ditanyakan? Untuk sebenarnya untuk materi-materi yang seperti ini sebenarnya teman-teman kalau misalnya mau menambah pengetahuan dan informasi itu bisa teman-teman lihat di banyak sekali channel gitu, tidak terpatok pada materi kuliah saja. Karena sebelum teman-teman tanya untuk materi ujiannya apa, saya bisa jelasin sedikit mungkin ya. Ada yang mau nanya kan pasti? Atau tidak perlu saya jelaskan? Jelaskan, Bu. Mau tahu apa tapi? Jadi kayaknya waktu itu, ya Fir? Maksudnya gimana? Oke. Oke, baik. Jadi, terima kasih Fir. Jadi kayaknya waktu kapan itu saya udah pernah menyampaikan bahwa untuk komunikasi publik, ujiannya bukan terkait dengan teori. Jadi tidak seperti mata kuliah lain yang mengerjakan secara teori, ada soal, terus teman-teman jawab. Tapi untuk komunikasi publik ini, teman-teman, ujiannya adalah praktek. Sebentar ya, saya buka dulu infonya. Ada beberapa info yang bisa saya sampaikan ke teman-teman. Jadi untuk UTS, teman-teman diminta untuk membuat slide presentasi dan topiknya ini sudah ditentukan. Ditentukannya di mana? Ada di soal yang akan diberikan pada hari H ujian. Iya, Masya. Hari H ujian, minggu kedua ujian ya, kalau nggak salah saya lihat kemarin jadwalnya. Kemudian setelah membuat slide presentasi, teman-teman diminta untuk praktik presentasi dengan direkam dan diupload ke media sosial masing-masing, dan linknya disampaikan di halaman terakhir slide presentasi agar bisa saya akses gitu. Seperti itu. Jadi nanti semua informasinya akan diberikan pada saat hari H di soal ujian. Gitu teman-teman. Jadi nanti yang jadi penilaian adalah bagaimana teman-teman bikin slide presentasinya dan juga teman-teman menyampaikan presentasi tersebut. Seperti itu. Ada pertanyaan dulu sampai sini? Bu, berarti nanti yang dikumpulkan PPT-nya dan videonya ya, Bu? Link videonya maksudnya? Iya. Baik, Bu. Terima kasih. Betul. Oke, ada yang lain? Izin bertanya, Bu. Nanti video yang dikirim itu maksudnya suara kita sama PPT-nya aja atau harus gimana, Bu? Oke. Teknisnya ya, jadi kemarin itu kami berdiskusi juga dengan dosen koordinator bagaimana nih, apakah videonya itu orangnya aja, mahasiswanya aja, atau berdampingan, atau slide-nya aja terus pakai suara gitu. Tentu saja kalau sebentar. Kalau kami mengharapkan teman-teman bisa untuk membuat video berdampingan gitu ya. Jadi ada
pembicaranya dan juga ada slide-nya gitu. Tapi kalau misalnya memang teman-teman merasa kesulitan gitu ya, berarti teman-teman bisa bikin video, teman-teman berbicara saja, dan nanti tinggal slide-nya kan pasti dikumpulkan begitu, jadi tidak masalah. Dan untuk videonya kalau bisa, saya tidak minta teman-teman untuk seluruh badan karena nanti teknisnya pasti akan susah, butuh gadget khusus, jadi teman-teman cukup sampai setengah badan aja gitu ya. Jadi saya mau lihat teman-teman, ini juga kesepakatan dengan dosen yang lain sih sebenarnya kemarin ya, tapi nggak tahu nanti penyampaian ke para mahasiswanya seperti apa, cuman kemarin itu pada saat diskusi seperti itu. Jadi kalau bisa setengah badan aja tidak masalah, biar kita bisa tahu bagaimana sih gesturnya teman-teman pada saat menyampaikan gitu. Nah, kalau teman-teman bingung gimana ya caranya biar bisa menampilkan menampilkan teman-teman pada saat bicara dan juga menampilkan slide presentasi, sebenarnya saya punya satu trik, nggak tahu sih ini menurut teman-teman ini terlalu manual atau seperti apa, tapi saya mau kasih mungkin teman-teman bisa contoh, atau kalau misalnya teman-teman punya cara yang lain juga nggak masalah. Jadi teman-teman bikin satu Zoom meeting sendiri, pesertanya teman-teman sendiri, kalian sendiri maksudnya. Terus teman-teman bisa share screen. Share screen-nya teman-teman nanti berarti teman-teman butuh dua gadget, teman-teman butuh dua gadget, misalnya di handphone atau di laptop, di handphone dan laptop. Nanti teman-teman bisa share screen dari salah satunya. Nanti teman-teman bisa aturkan bukan sebagai host, itu bisa mengatur layarnya itu jadi berdampingan. Bisa kan teman-teman yang di bagian atas tunggu saya stop share dulu ya. Kalau di sini saya nggak bisa kelihatan, mungkin teman-teman bisa nanti atur di bagian atas di view, itu nanti bisa tulisannya saya lupa, pokoknya side to side gitu, materi sama si pembicaranya gitu. Nanti teman-teman bisa record dari situ gitu. Itu salah satu cara yang mungkin bisa saya kasih ke teman-teman. Tapi kalau misalnya teman-teman punya cara lain yang lebih nyaman, itu tidak masalah. Pada intinya hasil diskusi dengan dosen-dosen kemarin dibuat yang paling fleksibel untuk teman-teman saja. Sebentar saya bacakan dulu ya informasi-informasi. Saya takut ada yang kelewatan. Ada pertanyaan dulu sampai sini? Dia sudah jelas tadi? Jelas, Bu. Oke. Bu, izin bertanya. Iya. Kalau untuk slide PowerPoint-nya itu, apakah kita harus membuat template-nya sendiri atau bisa mengambil template dari internet ya, Bu? Terima kasih, Bu. Oke. Untuk template berdasarkan diskusi kita sebenarnya bebas, teman-teman mau pakai mau download atau misalnya teman-teman punya akun Canva mau di Canva juga tidak masalah, karena sebenarnya pada intinya bagaimana teman-teman membuat si slide itu, bagaimana menuangkan materi-materi kepada slide tersebut gitu. Jadi nggak masalah kalau misalnya teman-teman mau download atau udah punya template yang bagus, itu silahkan teman-teman yang paling membuat teman-teman nyaman, yang paling enak untuk teman-teman dan yang paling memudahkan gitu. Seperti itu, Dita. Terima kasih, Bu. Oke, ada yang lain? Sambil saya sudah jelas semuanya. Coba dipikirkan nanti jangan sampai pas ujian, aduh ini gimana ya kemarin gitu ya.
Jadi ada tambahan informasi teman-teman, nanti topiknya itu ada 3 pilihan. Teman-teman diminta memilih 1 dari 3 topik tersebut, kira-kira mana yang paling menarik untuk teman-teman. Gitu. Terus itu aja sepertinya informasinya. Jadi informasi untuk UTS besok, intinya teman-teman ujiannya, saya ulangi lagi ya, teman-teman ujiannya adalah ujian praktek untuk membuat slide presentasi dan juga mempresentasikan slide tersebut. Teman-teman diminta untuk membuat video. Bisa teman-teman bikin videonya adalah side to side ya, bersebelahan antara presenter dan juga slide-nya, dan si presenternya ini terlihat setengah badan. Kemudian kalau misalnya teman-teman sudah punya template atau teman-teman pakai aplikasi gitu, itu tidak masalah, diperbolehkan juga. Dan teman-teman diminta untuk memilih 1 di antara 3 topik yang sudah disediakan. Waktunya maksimal 10 menit, jadi teman-teman boleh menyampaikan materi dalam 10 menit. Jadi disampaikan saja yang kira-kira memang materi-materi yang penting dan harus disampaikan. Begitu. Begitu, jelas? Iya. Oke. Oke, baik. Oke, jadi bagaimana nanti kita memperlakukan audiensnya gitu ya, Vira, ya, kayaknya untuk pertanyaan dari Vira. Jadi kebetulan nih, bukan kebetulan sih, memang kami sepakat kalau untuk soalnya dan topiknya itu hanya Dosko yang tahu. Jadi sejujurnya saya juga tidak tahu topiknya seperti apa, dan masing-masing topik itu teman-teman harus bisa analisis sendiri kira-kira audiensnya itu siapa. Jadi kayak tadi nih misalnya, oh ini adalah sosialisasi kebijakan baru. Oh berarti audiensnya adalah WP-WP yang sudah terdaftar seperti itu. Nah, audiensnya teman-teman memperlakukan seperti audiens yang sebenarnya, bukan kepada teman-teman kita sendiri, Fir, gitu. Jadi disesuaikan dengan fokus dari penyuluhan perpajakan yang sudah saya sampaikan tadi. Begitu. Oke, ada yang lain? Cukup? Bentar, saya baca lagi dulu ya, takut ada yang tertinggal. Oh ya, jadi teman-teman, karena ini adalah tugas membuat video, gitu, saya paham. Mungkin ada teman-teman yang punya kemampuan mengedit video dengan baik, ada yang kemampuannya standar, gitu. Tapi teman-teman diharapkan untuk fokus saja kepada konten yang disampaikan daripada untuk fokus ke membuat video yang bagus. Video yang bagus maksudnya kayak ya macam-macam lah, memberikan efek dan segala macam gitu. Tapi akan lebih baik ketika teman-teman, ya bebas sih sebenarnya
sebenarnya yang membuat teman-teman nyaman aja. Kalau teman-teman punya kemampuan lebih dalam mengedit video itu sangat bagus. Tapi kalau misalnya teman-teman kemampuannya biasa aja ngedit videonya, ya udah gitu, nggak masalah. Yang penting konten yang teman-teman sampaikan itu sesuai atau baik gitu ya. Begitu. Jadi intinya sih dari UTS kita kali ini adalah jangan dibuat pusing, dibuat fleksibel aja mana yang membuat teman-teman lebih nyaman. Pilih topik yang teman-teman paling tahu atau paling kuasai, dan juga buat lalui proses yang paling teman-teman proses yang paling teman-teman mudah melakukannya gitu. Jadi jangan sampai ribet sendiri pada saat bikinnya, malah jadi nanti kontennya malah kelupaan begitu. Dari kami para pengajar sih seperti itu kemarin pesan yang ingin disampaikan. Untuk waktu pengerjaannya berapa lama, saya juga belum tahu karena kami memang tidak diinformasikan oleh dosen koordinator, karena khawatirnya nanti kan kita kadang kalau ngasih informasi tuh suka berlebihan gitu ya, suka keceplosan, namanya juga manusia gitu kan. Jadi akan lebih baik kalau semuanya di-keep sama dosen koordinator. Saya paham betul karena memang kalau misalnya ada yang sampai bocor gitu ya, nggak sengaja gitu, itu kan jadi tidak adil gitu ya, tidak adil entah itu di teman-teman atau di teman-teman yang kelas lain, seperti itu. Jadi nanti informasi yang selebihnya yang tidak saya sampaikan ada di soal. Begitu teman-teman. Jelas ya? Jelas, Bu. Oke, kalau tidak ada, ini nggak ada pertanyaan lagi, benar? Sepertinya sih sudah saya sampaikan semua. Ini saya sambil baca-baca lagi chat saya sama dosen yang lain. Tadi saya sudah menyampaikan jumlah slide-nya kan ya? Jadi dari yang saya tangkap kemarin dari hasil diskusi ini sebenarnya sudah ada jadi nanti teman-teman diminta untuk bikin 10 slide, itu termasuk dengan halaman judul dan penutup. Jadi untuk kontennya berarti ada 8 halaman, disampaikan dalam durasi 8-10 menit. Gitu. Tapi kalau misalnya ternyata nih kurang dari 8 menit atau lebih dari 10 menit gitu ya, udah tidak masalah gitu ya teman-teman ya. Tapi diutamakan kalau bisa teman-teman mengusahakan untuk presentasinya di antara 8 sampai dengan 10 menit. Itu. Seperti itu ya, saya harap jelas dan teman-teman bisa tenang gitu menjalani UTS gitu, karena saya paham banget mungkin mata kuliah lain materinya banyak gitu. Semoga bisa mengurangi beban teman-teman nih untuk belajar SKS dan menghafalkan gitu. Tapi saya harap sih teman-teman sudah bersiap semua ya untuk UTS, tinggal diulangi lagi mungkin materi-materi yang pentingnya seperti itu. Kalau nggak ada pertanyaan, saya rasa saya cukupkan sampai sini ya, nggak apa-apa ya. Lebih cepat selesainya biar teman-teman bisa istirahat juga gitu. Saya tanya lagi nih, ada pertanyaan? Cukup? Oke, kalau misalnya tiba-tiba kelupaan mau nanya, boleh teman-teman tanya lewat Vira atau juga lewat di grup juga nggak apa-apa, biar teman-teman yang lain juga tahu. Silakan aja kalau misalnya mau nanya, kalau bisa saya jawab, saya jawab. Semoga teman-teman UTS-nya lancar, semua mata kuliah, tetap semangat, tetap sehat ya. Jangan lupa, pokoknya saya tuh selalu kasih pesannya itu jaga kesehatan. Karena kalau belajar itu teman-teman pasti semuanya akan belajar ya kan.
Entah itu yang udah nyicil dari lama atau yang sistem SKS gitu. Tapi yang paling sering saya kasih pesan ke teman-teman mahasiswa adalah jaga kesehatan, karena teman-teman ini sering lupa jaga kesehatan, begadang, nggak tidur sama sekali gitu ya. Nah, tolong teman-teman bisa lebih aware sama alarm tubuh masing-masing gitu, karena kalau misalnya kita capek, sebenarnya tubuh kita tuh udah ngasih alarm istirahat dulu gitu ya, entah 1-2 jam, tapi harus tetap beristirahat gitu. Saya doain semuanya lancar-lancar dalam menjalankan ujian, diberi kemudahan gitu ya. Saya mohon maaf kalau misalnya sebelum UTS ini ada yang kurang maksimal. Saya masih membuka kesempatan untuk teman-teman bertanya apapun gitu ya terkait dengan materi yang sebelumnya. Begitu teman-teman, saya kira saya cukupkan dulu untuk pertemuan hari ini. Teman-teman tidak perlu mengisi presensi di Google Classroom, nanti saya akan ambil dari Zoom meeting aja, cukup. Begitu ya, terima kasih atas partisipasi teman-teman. Semangat terus untuk ujiannya ya. Dan pokoknya intinya semoga dilancarkan segala sesuatunya, semuanya bisa dapat nilai yang bagus. Amin. Oke, baik. Sekian teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih banyak teman-teman. Ya. Izin untuk end meeting langsung ya. Iya, Bu. Baik, Bu.